Oke, teman-teman, sekarang kita ke instrumen rack ya. Instrumen rack. Berarti di sini instrumen itu ya sumber bunyi gitu kan ya. Entah itu synthesizer, entah itu suara piano sampler atau VST third parties apapun ya. Terus kita jadikan instrumen rack ya. Jadi idenya di sini adalah menyatukan ya beberapa instrumen atau hanya satu instrumen dengan gabungan beberapa efek kayak gitu ya. Jadi kalau tadi kan hanya efek aja. Nah, sekarang gimana caranya menggabungkan membuat ya sound designing ini sebenarnya atau kita mengkompos sendiri, mengarrange sendiri ya instrumen yang kita pengen gitu ya. Oke. Oke, mulai kita bikin ya. Jadi kita bikin track baru ya. MIDI ya, MIDI track. Oke, MIDI track. Ya, kayak gitu. Oke, sekarang bisa caranya yang seperti ini. Oke, saya double klik instrumen rack. Ya, di sini ada instrumen rack. Ya, jadi bukan tadi lagi audio effect rack. Jadi di sini ada instrumen rack. Ya, coba lagi ada instrumen rack. Double klik gitu. Atau saya balik ya caranya, nggak kayak yang bikin effect rack. Saya akan pilih dulu instrumennya ya. Oke, misalkan operator. Saya pilih yang keluar aja langsung buzzer coba ini ya oke sorry keras ya coba ini ya ini udah cukup ya gini tapi ini dry ya jadi hanya wave generatornya aja bekerja instrumennya aja jadi di dalam operator ini nggak ada efek sama sekali jadi saya mungkin pengen nambah reverb gitu ya room reverb oke. Ya, saya tambah room reverbnya ya bright room misalkan ya kebanyakan ya seperti itu kebanyakan oke segitu ya. Jadi, ya gitu nah udah kayak gini kita grup misalkan oke tambah satu lagi deh misalkan delay ya supaya rich suaranya oke ya gitu misalkan oke terus saya grup semua ini ya komen atau kontrol G ya nah ini aja udah kita lihat lagi nah udah jadi seperti ini ya ini instrumennya ya ada satu oke di dalam sini tuh ada satu buah instrumen simple delay bright room ya gitu nah sekarang udah kita tinggal mapping seperti biasa seperti yang tadi misalkan frekuensinya ya terus kemudian delaynya wetnessnya oke kemudian reverbnya juga oke nah gitu jadi nah begitu ini biasanya ini dalam kondisi kosong biasanya teman-teman kondisi mati ya all the way ke kiri ya tak habis jadi kalau misalnya saya pencet nggak keluar suara jadi harus ya gitu baru keluar dia ya gitu oke kalau misalkan aduh kayaknya masih tambah nggak masalah misalkan tambah satu reter ya setelahnya operator nah gitu tambah lagi saya kasih wave shaper misalkan curve-nya saya rusak dikit ya ya nah terus kemudian coba dulu ya udah asik nih tapi saya pengen satu lagi nih untuk jadi ini sebenarnya teknik layering ya saya udah mulai menjelaskan layering jadi kita menstack menumpuk
beberapa sound gitu ya, dengan tidak hanya melibatkan oskilator aja, tapi melibatkan satu atau dua atau bahkan lebih instrumennya. Terus kemudian saya mau coba lagi masukin lagi gitu ya, tapi bukan operator. Misalkan analog, saya pilih analog, tinggal saya drag drop aja ke sini. Ya, gitu. Analog ini. Nah, ini analog ya. Saya mau sound check dulu, ya mau ngaudisi dulu. Jadi yang ininya saya mute, operatornya tinggal saya analog dong sekarang. Ya, ini suaranya analog. Nah, kemudian saya coba ini saya oktavnya naikkan, filter nyala, envelope-nya segitu. Ya. Terus kemudian kasih glide ya, portamento gitu. Terus voice-nya satu aja ya. Itu saya oke, terus kemudian saya ini di sini ya. Sorry, ini supaya ada punch apa, nge-pitch sedikit depannya supaya ada karakter. Ya, pitch envelope-nya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang sound ini seperti itu. Saya nyalakan, ini akan berjalan barengan ya. Ya, gitu. Nah, ini belum kasih efek yang si analognya, coba saya supaya lebih wide suaranya dan agak sedikit tebal gitu. Saya kasih chorus misalkan. Tinggal di drag drop aja ke sini chorus. Ya. Ya kan, ini saya matikan dulu. Ya, gitu. Oke, ini udah ada simple di analognya ya. Hanya itu sama chorus. Terus kemudian saya map juga gitu ya, misalkan saya map juga filternya di sini deh, bawah si analognya semua ya. Terus kemudian si chorusnya, whiteness-nya. Oke. Terus kemudian yang atas nih si saturatornya, depth-nya deh. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini lihat ini dalam kondisi di bawah ya. Dalam kondisi di bawah. Jadi kalau misalkan saya pencet nggak keluar ya, kecil banget. Ya, jadi saya harus naikkan ini. Set. Yang ini juga chorusnya. Misalkan di 50. Gitu ya. Nah, sekarang terus kita bisa, jadi ini ada mini mixer sendiri ya di dalam instrumen rack ini kan. Seperti sama halnya kayak tadi effect rack, ada mixer juga kan di sini. Kita bisa ngatur masing-masingnya. Ya, ini bergerak secara paralel juga ya, jangan sampai paralel, oke. Ini misalkan. Ya, gitu. Terus si ininya saya kasih reverb juga gitu ya, bisa. Saya pengen agak sedikit lebih megah lagi. Reverb, oke, room. Mungkin large chamber. Tambah. Oke, pre-delay-nya kurangin dikit. Oke, ya. Saya map sekarang si reverb-nya. Oke, ya. Terus sekarang saya rename ini analog reverb. Oke. Terus yang ini adalah chorus. Analog chorus gitu ya. Terus ini begitu seterusnya. Analog cut off ya. Ini saturator.
Terus ya ini delay, operator delay, ya kemudian ini operator room, ya ini intinya. Oke, ini filter operator cut off. Oke. Ya gitu, sip ya. Ya jadi sekarang kita bisa ngatur semua yang ada di encoder knobnya ini, parameternya bisa diatur apa yang di dalamnya ya. Kalau saya sumputin ini, nah ya. Atau misalnya satu lagi, saya bisa map juga nih volumenya ya. Misalkan ini volumenya saya atur. Oke, jadi ini saya rename operator vol ya, volume gitu ya. Jadi ya. Ya, jadi soundnya ini ada gabungan beberapa efek dan beberapa instrumen. Yaitu di sini hanya 2. Kita bisa tambah aja satu lagi ya. Misalkan saya iseng aja nih, coba ya. Sampler. Oke, misalkan synth bass sound ya di sini. Kalau saya mute suaranya gimana nih? Iya, saya unmute. Ini kita bisa atur-atur kan efeknya seperti apa ya, di sini encodernya apa yang kita butuhkan, kita edit. Nah, ada satu cara lagi ya, kalau misalkan ngaudition mau ngecek selain kita memainkan ya, selain kita ngecek kayak gitu, pergunakan MIDI juga boleh ya. Jadi tadi saya udah jelaskan di chapter sebelumnya ya, pergunakan MIDI bisa download atau bisa dari project sebelumnya gitu ya. Jadi ini salah satunya, saya udah ada folder MIDI library sini ya. Misalkan saya drag drop, oke. Dia akan membentuk beberapa part sini ya. Beberapa pattern dan beberapa channel. Saya hanya mau ngambil misalkan yang hooknya deh. Bassnya enggak. Ini saya geser ke sini. Ya kita start pointnya mana. Saya hanya mau ngambil segini ya. Oke, coba. Ya. Udah cukup mantap kalau gue sih, gue udah suka banget ya soalnya. Ini mungkin delaynya kebanyakan saya. Ya, gitu. Jadi tinggal drag drop ini MIDI-nya. Ya, kayak gitu. Nah, ada satu lagi. Tadi juga udah di effect rack ya. Ya, di sini di atas sini ada auto, ada keys, ya, ada velocity, ada chain, ya, ada ini height sembunyi, oke. Nah, ini apa fungsinya? Ya, coba kita lihat ya. Gali lagi lebih dalam ya, oprek lagi lebih dalam masalah instrumen rack ini. Jadi kita nggak hanya sebatas menggabungkan instrumen dan efek, itu aja udah cukup canggih ya, gitu. Terutama untuk live performance. Apalagi buat di lagu juga kita memudahkan kita dengan graphic user interface-nya ini, dengan view-nya ini. Cukup dengan informasi yang segini kita bisa mengontrol parameter-parameter yang esensial buat kita ya, yang
untuk di project yang kita kerjakan ya udah cukup, yang ini yang saya butuhkan untuk kontrol, jadi nggak perlu kita buka, waduh lihat ini parameternya ini sebanyak ini gitu, saya nggak butuh gitu, gali lebih dalam ke sana. Tapi yang ini yang saya butuhkan apalagi buat live gitu ya. Jadi sekarang kita masuk lagi, ini tadi saya udah jelaskan layering ya. Jadi ini aja udah layering, jadi kita menggabungkan beberapa sound ya berbunyi bersamaan gitu ya, di layer di stack gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke split ya, splitting ya. Jadi dan selection sound ya. Oke. Ini sekarang kita lihat kalau misalkan di atas auto key, velocity change dan height. Ini height dalam kondisi height berarti sembunyi ini. Ya, berarti kalau saya buka keys, oke. Di chapter sebelumnya yang live performance si lagu Raisa ini ada yang mirip seperti ini kan ya. Sebenarnya udah jelasin. Jadi ini adalah di atas piano roll ini. Sebenarnya bukan piano roll ini. Ini view yang di keyboard kita punya ya, yang di sini. Jadi menunjukkan nada ya, berapa oktavnya, 1, 2, 3, sedemikian panjangnya. Oke. Jadi kita bisa membagi oktav berapa, C berapa sampai berapa, itu sound yang mana. Contohnya ini, saya akan membunyikan si operator hanya dari C-2 sampai B3, oke. C4-nya akan berbunyi si analog dan si analog sampai sini aja ya, sampai B4. Kemudian si ini yang samplernya ini, lead big saw-nya ini diteruskan di C5. Oke. Kalau saya pencet ya, kelihatan itu yang saya pencet ya. Tapi kemudian kalau di C4 itu suara si analognya doang. Kemudian naik lagi 1 oktav, itu hanya si suara lead big saw-nya itu. Ya, kalau saya gabungkan misalkan ya, idenya ini kalau saya bikin scoring atau suara yang megah, instrumen orkestra, ini sangat membantu banget. Buat lead aja kayak gini 3 stack ya, buat suara sound lead itu sudah cukup mantap gitu ya. Kita menggabungkan beberapa instrumen ini ya. Jadi kayak gini. Jadi kalau misalkan mau semua oktav ya dari C-2 sampai habis ini berbunyi barengan ya, ininya diatur gini ya. Yang atas ini itu adalah fade in ya. Ya, udah saya jelaskan sebelumnya, oke. Fade in ya. Oke. Ya, itu barengan semua. Terus ada velocity di sini, ya. Velocity adalah kekuatan kita memencet touch piano keyboard kita, oke. Atau kekuatan si drummer memukul snare-nya atau splash-nya, oke, crash-nya, tom-nya gitu ya, atau menginjakan kick-nya, oke, bass drum-nya. Nah, seberapa kuat itu parameternya itu dari 1 sampai 127 ya. 127 berarti makin keras gitu ya. Nah, kita juga bisa mengatur kalau misalkan saya pencet keras itu si operatornya berbunyi ya. Tapi kemudian kalau pencet pelan itu si analog sama big saw-nya yang bunyi. Oke. Nih, misalkan ini sampai di 72 misalkan. Kemudian si operatornya hanya berbunyi jika value ya, nilai velocity-nya itu lebih dari 72, oke. Kalau saya pencet sekarang pelan, si operatornya, si lead buzzer-nya nggak berbunyi ya. Itu ada tanda di sini kuning, berarti posisi jari saya menekan controller piano saya berada di situ. Tapi kalau saya keras ya, kalau pelan ya, kalau pelan sini. Kalau pelan hanya analog yang big saw yang berbunyi. Oke, ngerti ya. Jadi ini fungsinya ntar mungkin bisa saya jelaskan lagi. Kalau misalkan saya menggabungkan beberapa gitar misalkan, gitar, terus snare drum, ada beberapa snare drum. Kalau misalkan dipukul pelan itu ya pukulan
jenis sound yang pelan atau rim shotnya gitu. Kemudian keras yaitu full power raw-nya si snare gitu ya. Gitu. Jadi permainannya seperti itu. Dan ini cukup membantu juga gitu ya. Kalau misalnya permainan live gitu ya. Oke. Terus chain ya. Ini chain udah dijelaskan tadi di effect ya. Di effect rack, oke. Ini kita bisa menseleksi sound ya. Misalkan saya hapus deh ini. Map, oke. Operator volume analog reverb saya ganti jadi ini. Map, oke. Kemudian si analog reverbnya saya hapus ya, reverbnya. Hapus ini, klik delete ya. Oke. Gitu ya. Jadi ini sekarang saya ganti sound, select gitu ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat. Gak usah jauh-jauh, kalau misalkan saya mau live performance bersama band, oke. Saya membutuhkan 3 ya. Pada saat manggung saya membutuhkan 3 sound. Saya bisa memutar knob saya atau fader saya, oke, untuk memilih sound yang saya inginkan. Ya, gini misalkan. Jadi udah teman-teman saya rasa udah mengerti sekarang. Saya mau sound yang ini velocity-nya saya benerin dulu, maaf. Jadi kalau saya pencet keras pelan jalan semua. Oke, ini aja. Nah, saya sekarang mau milih hard bass-nya. Itu mungkin satu part dalam sebuah lagunya ya, atau lagu tertentu ya. Kemudian lagu berikut saya nggak usah pindah-pindah channel atau ganti instrumen atau pindah keyboard gitu ya kalau punya synthesizer. Nah, saya tinggal geser sini. Terus kemudian pada part tertentu floatingnya atau interlude-nya, kemudian saya bermain chord. Kemudian balik lagi ke si hard bass gitu misalkan. Oke? Ya, jadi gampang banget ini. Jadi kita bisa berganti sound. Jadi ini salah satu cara di Ableton ya untuk berganti-ganti sound. Oke? Oke. Nah, sekarang saya akan membahas pengontrolannya ini ya, encoder knobs ini ya. Ya, begitu juga nanti fader controlnya ya, channelnya. Nah, di sini nih ada yang knob yang 8 ini, encoder ini. Ini kalau di Ableton namanya macro control ya. Jadi kalau saya bikin baru misalkan, oke, instrument rack. Ya, saya buka. Nah, makro ya. Ini namanya macro control, oke. Seperti kita tahu ini mempermudah kontrol kita kalau live, terus mapping kita ke controller kita yang ada gitu, kita yang punya. Terus pada saat kita setelah map di mapping ke sini ke makro control ini, knob ini, itu ada tanda hijau ya, dot hijau di sini. Seperti kita lihat di sini hijau. Terus operator cut off-nya kita lihat sini. Hijau ya. Terus ada si saturatornya hijau. Simple delay-nya hijau ya, demikian seterusnya juga kayak si analog frekuensinya hijau ya. Jadi mempermudah kita apa aja yang udah di mapping sama kita ya di encoder ke sini ya, ke makro control ya. Ya. Nah, terus ada satu lagi. Kalau kita lihat di channelnya instrumen rack ini ya, ada tanda segitiga. Berarti ini menandakan ini di dalam channel ini ada beberapa ini ya, beberapa channel gitu ya. Dan kita bisa mengontrol ya. Jadi ini grouping. Nah, kalau kita klik ya, kita lihat ya sekarang ya, ada 3 channel di dalamnya. Oke. Di dalamnya ada 3 channel yang kita udah bikin tadi ya. Di sini kalau kita klik di sini akan keluar masing-masing menurut channelnya. Klik sini ya, akan keluar di si analog yang sini, si sampler ya. Kalau kita klik instrumen rack-nya, nah ngegroup semua lagi ya, gitu. Nah, ini bisa kita kontrol seperti kita tahu ini sebenarnya ya kayak mixer di dalam instrumen rack ya.
mini mixer. Jadi sama aja fungsinya. Di sini volume, oke, ini udah di mapping mas ya. Ya, terus kalau misalkan ini analognya, kita lihat gerak, ya. Terus ini yang si samplernya, lead big saw-nya gerak. Jadi kita menurut eh, yang kita mudah aja mau ngontrolnya di mana, mau di sini atau di sini. Tapi kalau buat live jelas-jelas saya anjurkan di sini ya. Jadi di mapping ke makro control ya, ke encodernya. Tapi kalau buat produksi saya anjurkan di sini gitu ya. Oke. Jadi sama, ini ada panning ya, oke. Volume fader ya, mute, solo ya. Gitu ya.